Di antara sekian banyak pendakwah yang ada di Wonosobo, Allah nunjuk saya untuk pergi ke Ndeles ini. Kalau demikian pasti ada campur tangannya Allah dan ada inginnya Allah. Kenapa pagi hari ini kita semuanya duduk di tempat ini? Maka bismillah kita bermohon kepada Allah, semoga duduk kita hari ini bersama-sama akan mengantarkan kita kelak duduk bersama-sama di surga insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad. Seandainya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di sini, hai Piai Lumajang, Bapak Ibu mau masuk surga atau mau masuk neraka? Surga atau neraka? Tapi perilaku kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu perilakunya ahli surga apa ahli neraka? Campur-campur. Kalau lagi eling Mbak Eva, kita memindai perpone wong sing arep mlebu surga. Nggih salat, nggih ngaos, nggih maca Quran, nggih sedekah. Tapi kalau lagi khilaf Mbak, ya wudhu, ya ngelendengi, Ibu. Kalau boleh, ya ngeleng-ngeleng pemerintah, pemerintah. Nopo Ibu marah juga minyak harganya ndak turun. Bapak marah juga minyak harganya nggak turun. Nah pertanyaannya, kata elingnya nopo kata khilafnya? Maka Bapak Ibu, itu kenapa kita ngaji? Coba kalau Ibu manggil Mbak Eva, Mbak Eva, ternyata Mbak Eva tidak dengar. Panggilan kedua lebih keras atau lebih pelan? Mbak Eva tetap nggak dengar. Panggilan ketiga, Mbak Eva, ternyata Mbak Eva tetap tidak dengar. Bapak Ibu pada matur nuwun. Kirain Mbak Eva serada. Sekarang kalau ada orang dipanggil 3 kali tidak jawab, kita matur orang itu mungkin radi hidup. Bagaimana kalau masjid, apa ini namanya? Darul Masya Allah. Diceluk nggih toa darani budek niki diceluk ngagem toa tetep mboten mara teng masjid napa arane? Maka Bapak Ibu, ketika kemarin kita gegap gempita merayakan Isra Mi'raj baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu para kiai datang ke desa menyampaikan ceramah. Bukankah perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, perjalanan dari masjid ke masjid. Maka Bapak Ibu, desa ini, dusun ini, anak-anak muda di tempat ini insya Allah akan jadi anak yang hebat selama orang tuanya, pemudanya, pemerintahnya, ulamanya, bapak ibunya hatinya gandeng sama masjid. Jadi kalau ngaji masjidnya kebak seperti ini, insya Allah besok desa kita akan jadi desa yang hebat. Kalau ngaji masyarakatnya ngaji penuh seperti ini, insya Allah besok anak-anak kita akan jadi anak-anak yang hebat. Bapak Ibu, saya sekolah di TK Abba. Lalu kami melanjutkan di MI Muhammadiyah. Kalau Siniwatu, kalau rumah saya namanya Selo, artinya sama. Siniwatu Malang, kalau tempat saya di Kaliwiro namanya Selomane. Pulau dusun, lebih desa dari Watu Malang. Masya Allah. Begitu sekolah saya SMP, ayah kami sudah tidak ada sejak kami SD kelas 6. Lalu tamat SMP, tiba-tiba ibu saya, Allah, saya tidak tahu keadaan keuangan ibu saya seperti apa, keadaan orang tua saya seperti apa. Yang saya tahu, ibu saya kalau nengok ke pondok tidak pernah naik bis yang AC, karena kalau naik bis AC bisa untuk PP dengan naik bis yang biasa. Lalu ibu kami membawa dagangan. Waktu itu membawanya sale
dan kacang babi dari Dieng. Nanti dititipkan di koperasi pondok saya. Kalau sudah dibayar baru bisa nyamoni saya. Waktu itu teman-teman kami dari Kalimantan, dari Jakarta, dari Bandung, kalau ditengok orang tuanya pada bawa kendaraan, pada ngedekna kemah, pada gawa panganan sing wong kota niku nyemprot gue panganan apa? Saya hanya batin, ya Allah, seperti apa ya rasanya jadi mereka? Masya Allah. Tapi orang tua itu, Bu, Masya Allah. Maka saya ingat ceritanya Nabi Sulaiman ketika burung hudhud di absen, di mana pasukannya Nabi Sulaiman, hewan hadir, tumbuhan hadir, api hadir, semuanya hadir. Hanya satu burung yang tidak hadir, burung hudhud. Kemana hudhud? Kalau dia datang nanti tak sembelih karena dia nggak ikut apel pagi. Ternyata hudhud datang, ya Sulaiman, ada seorang perempuan di sana, namanya Ratu Balkis. Kerajaannya makmur luar biasa, tentaranya luar biasa banyak. Tapi dia menyembah apa deh? Menyembah matahari. Minta hujannya pada apa deh? Pada matahari. Saya biasakan anak saya ikut ngaji. Insya Allah mau dicekelin cilik mawon ngaji, gedenya cok tesih. Ocol napa meleh sawit kawit cilik mboten dicekeli. Ibu kembali kepada cerita tadi. Singkat cerita, hudhud datang. Kalau begitu kirimlah surat kepada Ratu Balkis. Suratnya Nabi Sulaiman itu isinya sangat sederhana, Bu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cuman itu dong isinya. Kirim hudhud kalimat basmalah kepada Ratu Balkis. Kemudian Ratu Balkis ternyata balasnya dengan hadiah. Gak usah, kita sogok aja yuk. Gak mau Raja Sulaiman. Apa ini? Aku duwe lebih dari yang kamu berikan kepada saya. Faktuni muslimin, kata Nabi Sulaiman. Saya gak pengen yang lain kecuali engkau Balkis datang kepadaku dalam keadaan berserah diri menjadi seorang muslim. Tadi isinya surat apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau hari ini Tindeles belum ada dokter, kalau Bapak Ibu percaya satu ayat Al-Quran, kemudian bismillah, ngaji yang betul, sekolah yang betul. Tadi yang ngaji di sini, besok insya Allah sekolah ke Mekah Madinah. Mana tadi Madinah? Besok kalau Tindeles belum ada dokter, dengan bismillahnya Bapak Ibu akan datang dokter-dokter sekolah pulang lagi ke Tindeles. Kalau Tindeles belum ada insinyur, besok dengan kalimat bismillahnya Bapak Ibu, meskipun kita tinggalnya di desa yang agak jauh dari perkotaan, tapi kalau kita lurus bismillah akan ada lahir insinyur-insinyur dari desa Lumajang. Kata Nyai Ahmad Dahlan, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya dan kembalilah kepada Muhammadiyah. Wahai anak muda di Tindeles, wahai anak muda di dusun ini, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, kembalilah ke Tindeles, bangun desa ini menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Senjatanya tadi kalimatnya apa, Bu? Bismillah. Bukankah Ibu ketika kami kemudian tes, saya cerita nih, saking pengen ayo, Masya Allah, kalimatnya cuma bismillah. Saya kemudian ikut tes. Waktu itu ada seleksi beasiswa ke Al-Azhar. Saya mau tes itu begini, karena takut lulus. Nanti kalau lulus itu Ibu pasti akan DKB mangkat, Bu. Apa lo Ibu mondok na DKB? Enggak. Tapi ketika pengumuman itu lulus, saya maju ke Ibu, maju mundur. Kalimat yang keluar, Rana, bismillah. Ibu tak prihatin, dek luru ilmu sing kemenanan nang kanan. Saya mabur ke sana. Kemudian saya mabur pulang lagi ke Indonesia, disuruh sekolah lagi lewat organisasi Muhammadiyah. Pak, jadi saya bisa sekolah, bisa seperti hari ini, salah satunya diberi jalan oleh Allah lewat organisasi ini. Maka yang mantap menghidupi organisasi ini dengan menghidupi pengajian, dengan menghidupi amal usahanya apa? Bisanya ngaji, bisanya ngisi rapat, bisanya mangkat kokam. Insya Allah itu akan menjadi jalan kesuksesan kita. Saya diberi kesempatan untuk sekolah lagi di Universitas Gadjah Mada. Lalu sekarang saya pulang. Insya Allah, Masya Allah. Tadi saya nangis, Pak. Lihat gendera nobar nopir. Kemudian lihat sang surya. Udah gak bisa nahan air mata.
kelingan zaman kecil, disitulah kita dididik dan dibesarkan. Semoga akan lahir ulama, dokter, insinyur, pedagang, pengusaha, pemborong, bupati dari desa Lumajang ini, insya Allah. Baik, sekarang kita mau masuk bulan Ramadan. Kalau ibu sudah umur 60 tahun, mulai puasa 10 tahun, berarti pun menangi badak pengpingan. Pengpingan bu? Pengsekat. Kalau ada ibu umurnya 70 tahun, puasa dari 10 tahun, berarti pun badak pengpingan. Kudune sing ngarep niki mboten wani ngomong. Lho mriku pun badak pengsekat, niki memang badak 20 sekian kali usia, sekarang 37. Berarti ini kalau bicara di depan praktisi ini corone pun kalah liyan. Sing di depan ini lebih ahli karena pun puasa ping pinten. Pun ping pinten kok ping 50. Masyaallah. Terus nek ajeng puasa nembe persiapane lho apa, Mas? Jadi pun nembe mujair. Ya pembuangan bu. Maka ada hewan ini sebelum pekar. Namanya binatang itu ular. Masya Allah. Sinten sing seneng karo ular ibu merambat nang kembang ibu-ibu lek mitos karo kembang lek lemah ini angel kan sing mangan ular penak temen ularnya dia apa bu? Elek biloni nek ngenong nggih gatel. Masya Allah. Tetapi ketika ulat itu berpuasa menjadi apa bu? Lalu setelah menjadi kepompong puasa, dia berubah menjadi kupu-kupu. Masya Allah. Kudune nek pun puasa ping 20 sakniki pun dados napa? Pun dados napa? Kupu-kupu. Cobi, apa pelajarannya? Ulet itu non sewu jalannya gimana? Ngeten iki. Ngeten Pak ngaji yuk. Mangkat ora. Niku nek ular niku awang apa Pak? Sedekah Pak. Sedekah ora. 5.000 apa 2.000? 10.000 apa 20.000? 50.000 apa 100.000? Terus niku. Begitu dia puasa. Dia berubah jadi kupu-kupu. Sekarang kupu-kupu jalannya gimana? Cepat. Ngaji siap. Iuran untuk pengajian siap. Sedekah siap. Itu kupu-kupu. Tapi ada orang yang puasanya seperti ular. Ibu perso ular? Tindake pripun, Bu? Ngeten iki, nun sewu zigzag. Kemudian ular itu melungsungi. Ganti kulit. Kan kalau hari raya ibu pada ganti kulit tak, Bu? Bajunya baru, sajadahnya baru, mukenanya baru, pecinya, sarungnya, pokoknya baru semuanya. Tetapi begitu ular itu kulitnya baru, jalannya gimana? Malih apa mboten? Mboten. Kon ngaji ya wang-wangan, kon sedekah ya wang-wangan, kon yasinan ya wang-wangan, kon mangkat apa wae wang-wangan. Ngakune ngeten iki. Nek aki insaf yang ngaji, nek aki ora yang dangdutan ngoten Bu. Ngeten nih. Itu ulo namanya puasane ulo. Setunggal mulai puasane petek. Di Deles ada petek. Kalau di Watu Malang ini petek harus di kandang apa boleh dilepas Bu Kados? Kalau lepas boleh di jangan ya. Oh enggak boleh peteknya orang kok di jangan. Ayam itu Bu, Masya Allah. Ketika kita kasih makan, dua rebutan. Gak pandang bulu siapa ini ada orang belum sebelum puasa udah cokaan, ada rebutan, apa. Kemudian ada babon bertelur, angkermi. Babon itu ketika angkermi dibarengi beras menyat banget. Ini uang puasa. Tawani lodeh, tawani endok, tawani lembur, babon uang pulau puasa. Jadi ayam itu begitu ganasnya ketika kaki beras pada teladung-teladungan. Tapi begitu dia puasa dia akan menjadi kalongnya luar biasa. Tapi begitu telurnya menetas, telur ayamnya mulai besar, kalau kita kasih makan, ayamnya rebutan lagi apa tidak? Niku contohnya wong puasa, sedorangi puasa elek, pas puasa ngelim, lebar puasa elek. Nah, yang tengah mau berapike pas sawangan kok, aku
lahir batinnya ya Allah gue tak ngapura nih kalau berjalan ngapura benar kali. Nah puasa kita selama 50 tahun itu puasa kupu-kupu, puasa ular, napa puasa petek? Gak jawab kupu-kupu yang ngurung kayak gue, gak jawab petek apa ular yang kalah temen ya. Jur puasanya kita ini puasa apa Bapak Ibu? Cobi ini tentang amal, Masya Allah itu ada di kota amal. Pak, Bapak Ibu mohon maaf saya berkali-kali menyampaikan ini. Nuhun sewu Pak Kades, Arto sewu cetakan lama itu gambar pahlawan siapa? Hati murah, bawa apa? Seumpama, ini Pak Kades, nanti di situ ada hansip, ada apa? Ujuk-ujuk, ijik-ijik cara wong Maliro. Tong masjid mriki kok kawong serombongan bawa pedang ibu bapak asam pripun? Asam pripun? Melayu, walaki anak serangan menjajak pajang gawa pedang. Malaikat nggih ngoten niku Bapak Ibu, yang ora gak turut lumajang, ora gak turut deres ngapa sih? Lung wonge gak ngaji ka padang gawa pedang kabeh. Sing dicegur nang kotak amal doet gambar malaikate wedi ora sida masjid mergane wong ngaji padang gawa napa Mak? Iku deres Amerika nek deres riki mboten. Neng onten duit 100.000 itu Presiden Soekarno Hatta ngagem peci gagai pol magem jas. Tapi anehnya uang ini tidak pernah sampai masjid. Pertanyaannya adalah onten wong nganggo peci kok mboten tekan masjid niku idahe nglayet teng pundi? Teng pundi? Tapi makanya ada reuni uang 1.000 dengan uang 100.000. Ini sindiran sebab penyakitnya orang Islam itu. Monggo sami amal setitik sing penting niku penyakit. Ngaji nang dinandi kampanyene setitik sing penting riki 100.000 ora ikhlas ora apa-apa nek pun deboke kotak lak mungkin suwe-suwe. Iki penyakit tapi simbah riyen mau ngoten niku Bapak Kiai nek sedekah niku sekedhik sing penting maka ada reuni uang 1.000 dengan 100.000. Uang 1.000 itu biasanya sininya dikasih kumis gitu, yuk dikasih kacamata, dibolongi gitu kan. Kalau anak-anak SMA SMP itu dicoreti mukiem, love, mukidi gitu kan uang 1.000. Tapi duit 100.000 ada yang dicoret-coret nggak? Maka ketika alumni uang 100.000 itu jondel ilahi dene rupane elek temen duit 1.000 rupane elek lupus duit 1.000 matur ngeten iki ya oh ya barang uang deres nek mengwono sapa belanja tuku roti nang karya mangsane bayar parkir sing ditokna nyong mangsane kebelet pipis nang toilet sing kon metu kangsa nyong mangsane jemuahan sing kon uwel-uwelan nang kotak amal ya jelas lah yang kepanasan nang WC nang jero kotak anggune. Cobi kalau ada belanjaan dari masjid itu biasanya uangnya berapa? Tebel barisannya tapi nopo kabeh duit 1.000 gandanan pokoknya tak sendiri dan jadi ganteng itu kan duit 100.000 melipit ngono ya jelas lah uang 100.000 ditaruh di dompet apa di dashboard Pak Lurah dicoba masuknya kemana Pak Lurah 3 hari dari mana Pak? Kemarin rapatnya Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Wonosobo di Hotel Kresna. Itu jalan-jalan pulang Pak. Tahu pokoknya. Itu uang 100.000 terus di sini. Tapi uang 100.000 itu selalu seperti itu kan. Itulah kita. Tapi kalau ditanya pengen masuk mana? Duit 1.000 nek nggih ngocek sing jelas dijok arep nang pundi. Dugi pundi Bu? Ya, duit 1.000 aja nyuwun swarga firdaus pisan. Boten napa-napa amal setitik sing penting. Mungkin sing nyegah duit 1.000 pundure kali hormati. Masalah itu tentang amal. Kenapa Bapak Ibu uang itu berkata? Kuntu faniyan fasirtu baqiyan kafur. Wahai anak Adam, saya itu sesuatu yang gampang habis. Dibelikan es, diminum habis. Dibuat makan yang satu porsi harganya 50.000
engkau masukkan aku ke dalam kotak, aku akan menjadi abadi. Dan kelak uang yang kita masukkan ke situ akan kita jumpai lagi. Kuntu qalilan fasirtu katsiran, kata Allah. Aku memang gak seberapa. Tadi masuknya 5.000, 1.000, 2.000, fasirtu katsiran. Tapi kelak engkau akan jumpai aku menjadi jumlah yang banyak. Kemudian berkata uang lagi, kunta hafattani fal an hafattuka. Dulu engkau menjagaku. Cobi simbah yang ngerawati arpa pripun. Lebok sapi tangan, lepet, duwel-duwel, lebok akan pun tidak. Lemari simpel, pojoke, pokok. Cobi di pasar Garong itu kalau simbah-simbah gendong jaret mau bayar tuh gimana? Duwel-duwel jaret. Wah, kunta hafattani. Dahulu kalian semua menjagaku, dirawati, dikunci dirawati. Begitu kita masukkan amal kata uang, sekarang giliranku yang akan menjaga desa Ndeles dan desa Lumajang, insya Allah. Semoga setiap rupiah yang ibu masukkan ke kotak amal menjadi amal jariah. Besok Ramadan amal banyak dan ikhlas. Bekalnya Ramadan 3 sayembara. Nyonya siapa yang paling kuat di muka bumi ini? Pertanyaan. Yang bisa jawab dapat hadiah semen di Semoga Jaya Garung. Siapa bu? Ibu paling kuat di muka bumi ini? Ben nonton sing oleh tak jawab pulo. Jawabannya Nyonya Menir. Sinten bu? Kenapa? Berdiri sejak tahun 18. Gue kok onten wong wedok kuat-kuat. Kawet tahun. Berarti nyonya paling kuat di Indonesia ini namanya Nyonya Menir. Itu bikin apa Bapak Ibu? Lalu kami ingat nasihat kiai kami, nah, pengen Ramadanmu sukses, pengen rumah tanggamu oke, pengen kamu jadi pimpinan, jadi bupati, jadi presiden, jadi bukadus, jadi apapun, jadi pimpinan apapun, pengen hidupmu enak, nyaman, maka minumlah jamu ini. Kami semua santri diam. Lalu kiai kami berkata, nak, jamu itu namanya jamu jati kendi. Apa Bapak Ibu? Ulangi lagi. Jamu. Soalnya biasanya orang ngaji itu, masya Allah. Ini baik aku dungen apa? Mungkin itu onten teng tengah pengajian itu ustadnya hilang. Ustadnya hilang apa Ibu? Saya ngantuk. Itu insya Allah betul-betul saya ngantuk Ibu. Jamunya apa tadi? Biasanya mungkin nek ngaos teng akhir ditakoni sing disampaikan pun kelalen, tapi niku teng Ndeles Amerika, nek Ndeles Amerika mboten. Jamu jati kendi. Kami semua santri diam. Apa maksud kiai? Lalu kiai kami berkata, nak, bekal Ramadanmu, bekal pernikahanmu, bekal hidupmu, serawungmu, nyambut gawemu, nomor 1 namanya jamu. Jamu itu singkatan dari jaga mulutmu. Apa Bu? Jaga mulutmu. Nuwun sewu. Teng Ndeles nek bapak sekecap, ibu pinten kecap. Nah, pripun contohnya? Cepet Bu, ibu jawab napa? Engkon jengen titik napa koma? Mengkon bengen wong lanang ora pengertian terus jenengan mulai dari ganti nek wong ngoten nek cuma nutup jangan. Padahal bilangnya cuma cepet Bu, kudune jawabannya. Maka mulai bulan Ramadan perempuan itu jawabannya cuma 3. Iya, baik, boleh. Kenapa Bu? Iya, baik, boleh. Baleni malih. Iya, baik, boleh. Malaikat sini. Cobi Bapak sekarang tes. Cepet Bu. Iya. Enggak Bu. Baik. Dibuangnya ikut mau pak keluar. Ribon Bu. Itu iya baik boleh. Perempuan itu di dalam ilmu komunikasi punya stok kata 20.000. Tapi kalau bapak-bapak hanya 8.000. 1 banding berapa itu? Makanya assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nembe tindak pundi Pak. Nembe sepin peken pinarak Pak.
Bukan Mbak Eva, monggo Mbak Eva, akan Pak. Tapi perkaranya akan menjadi lain ketika bertemu dengan ibu-ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nembe tindak pundi pekan Mbak Eva lengas kurang liter kan? Iwak mundak, enduk mundak, lengan mundak, gorengan mundak. Padahal tadi pertanyaannya apa? Nembe tindak pundi Bu? Jawabannya pekan titik napa koma? Ora takoni lenga, ora takoni iwak, ora takoni bulat, orang kabeh niku wong wadon. Makanya kata Rasulullah ketika di Isra Mi'rajkan ke langit ketujuh, wahai perempuan bertakwalah kalian, sesungguhnya aku melihat yang paling banyak menghuni neraka adalah. Kenapa ya Rasulullah? Mereka nggak ngaji di masjid, mereka nggak sholat, mereka nggak baca Quran. Lalu kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka? Yakfurna azwajahunna, mereka kufur kepada pasangannya. Apa sih kufur sama pasangan? Masya Allah, jenengan lah bojone pengertian banget ya, ora kaya bojone neraka. 2, bicara sama suaminya itu nggak cocok. Lah jenengan sih ngerti apa? Lah jenengan sih ngerti apa neraka. Ibu dengan suami berbicara, ibu nggak cocok sama suami, mukanya meremut neraka. Maka mulai hari ini kalau bapak minta sesuatu, jawabannya apa tadi? Iya, baik, boleh. Peceti Bu, bujuk nawedang Bu, aling peceti sing temenan Bu. Enggak boleh. Coba Bu Lurah ada di sini. Ini pengajiannya lagi belain bapak-bapak. Iya, baik. Hati-hati Bu. Lisannya perempuan. Kita mungkin ngaji ke rumahnya orang, lalu rumahnya orang itu bagus, kita ngajak perempuan itu, ya Allah, dalam kok api temen yo, yang embane biar dilamar pakai yo ibarat. Kufur, alamatnya mana? Neraka. 2, masuk kamar mandi, Masya Allah, wong sokeh mono ya, kamar mandi nembe main kayang kene, ngertian yang biar gelem di pojok pakai. Neraka lagi. Keluar lihat tempat tidurnya tuan rumah, Masya Allah, kasur kaleng apik temen, orang kayak kasur nyong warisane simbah, kasur kapok atau seorang kira-kira. Pundi mana Bu? Tenggeles, oke, sing alamatin neraka nomor surga. Itu baru kehidupan, belum amal. Masya Allah, masjid ini didirikan biaya bersama-sama. Suatu hari takmir masjidnya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf, kami jadi takmir Darul Arqam. Kami membutuhkan dana Pak, kurangnya sekian Pak, masjidnya Pak. Lalu pengusaha muda ini berkata, ya, saya yang akan lengkapi biaya pembangunan masjid. Syaratnya 1, tidak boleh bilang-bilang sama siapapun kalau saya yang bayari kekurangan masjid itu. Dibayar. Berdiri masjid yang kokoh. Lalu pemuda yang tadinya muda ini terus ikhlas sampai dia punya cucu. Suatu hari lewat masjid Darul Arqam, simbah kalem niki ka masjid apik temen, langsung gue biar nek simbah orang genepi orang ngadeg nana masjid gue nek simbah biar orang milu orang yang beruh wah biar nek orang tak tulungi nyong, nek orang tak sekolah nyong, ay nek udun nyong siki beruh dan sewu Pak, pahalanya kemana? Hilang. Padahal bertahan bertahun-tahun dari dia muda sampai tua. Setan tidak akan tinggal diam. Ikhlas, digoda tetap ikhlas. Sampai pada masanya setan akan cari celah terbaik untuk menghilangkan pahala kita lewat makom. Sudah ngaji begini, nanti keluar ada ibu nggak pernah mau ngaji. Lalu ibu komentar, walah bukae kon ngaji orang jangka gelem.
Ganjarannya ibu kemana? Hilang. Bapak terawih, bapak sholat, bapak royong. Ada bapak-bapak tidak pernah mau royong dikomentari. Loh, kayak mana ya? Kenapa Pak? Bapak-bapak jarang komentar. Ya, ibu-ibu, masya Allah ibu. Bapak niku cepet ibu ke jawabannya seperti rel kereta api. Hati-hati, karena lisan itu bisa menghilangkan pahala. Maka sekelas Nabi Musa berdoa, Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mau bicara sama suami, malamnya doa dulu. Mau bicara sama anak, nasihati anak, sholat duha dulu, minta tolong sama Allah. Mau bicara pada orang banyak, minta tolong dulu sama Allah. Pembicaraan yang keluar dari hati, insya Allah mampir kemana Bu? Mampirnya di hati. Sedangkan kalau kita bicara emosi apa, insya Allah itu nggak akan ada bekasnya. Maka Bapak Ibu, mulai hari ini dimanapun kita mau bicara, jamu, apa Bu? Jamu. Singkatan dari Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada hari akhir, maka dia bicaralah yang baik-baik. Jadi suruh bicara dulu, bukan suruh diam dulu. Suruh bicara dulu, pidato dulu, ngomong dulu. Kalau tidak bisa ngomong yang baik-baik, kata Rasulullah, baru diam. Jamu, apa Bu? Jaga mulutmu. Jadi Ramadan cepat Bu. Kolak Bu, ya. Wetan teh Bu, ya. Kopi ini orang Bu, ya. Iya, baik, boleh. Itu nomor 2. Jamu jati. Jati kata kiai kami singkatan dari jaga hatimu. Apa Bu? Hati-hati bawa hati. Bagaimana kisahnya? Suatu hari baginda Muhammad SAW di masjid. Tiba-tiba Nabi Muhammad berkata, ya sahabatku, setelah ini akan datang seorang calon penghuni surga. Sahabat semuanya terdiam. Siapakah gerangan yang akan datang masjidnya Rasulullah SAW? Ternyata yang datang kiai dusun. Dikatakan di dalam hadis dia adalah seorang laki-laki Ansor, sandalnya dikempet. Biasanya ngempet sandal itu non sewu kiai dusun atau kiai kota. Berarti dia orang desa. Berarti tadi kan calon penghuni surga. Kita tinggal di desa, insya Allah kita semuanya calon penghuni. Dikempet sendalnya. Lalu laki-laki ini sholat dan dia mukanya basah dengan air wudhu. Sholatnya nggak lama-lama amat, zikirnya nggak lama-lama amat, beliau keluar begitu saja. Hari berikutnya Rasulullah ngomongkan lagi, perhatikan setelah ini akan datang laki-laki dan dia adalah calon penghuni surga. Sahabat mulai penasaran lagi siapa laki-laki itu. Ternyata yang datang laki-laki yang sama, sandalnya masih dikempet, wajahnya basah dengan air wudhu, sholat, zikir nggak lama-lama keluar. Hari ketiga Rasulullah matur lagi, dia akan masuk lagi. Ternyata yang datang adalah laki-laki yang sama. Ini namanya istiqomah. Kalau saya mungkin pertama dikatakan bawa sendal jepit. Kalau nomor loro, rekolan masa sendalnya dikempet, mulai sendalnya diapa? Tapi orang ini enggak. Inilah istiqomah. Buatan gampang maleh. Ya budaya kita ngaji yang ngaji, budaya kita pengajian ya pengajian. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Buatan usaha otot ganti Koreanya. Bukadus tadi saya bilang Bukadus usianya 20 tahun Pak. Masya. Ternyata murid dari kakak saya di Watu Malam juga. Masya. Ayo Bukadus pemudanya. Ini kalau pemudanya Koreaan, kawan. Maka tadi apa? Jati ya Bu? Hari ketiga laki-laki ini datang. Lalu seorang sahabat penasaran. Wahai fulan, ya, bolehkah aku menginap di rumahmu? Karena saya sedang bertengkar dengan bapak saya. Silahkan. Wong niki Abdullah bin Amr bin As niki penasaran. Kok ngendikane Rasulullah wong lanang niki calon penghuni, padahal sholatnya biasa mawon, zikirnya biasa mawon. Lalu dia penasaran nginep di rumahnya. Dinjen malam pertama. Kira-kira kalau penghuni surga itu malamnya dibuat apa Bu?
tahajud, baca Quran, zikir, nggak pernah tidur. Ternyata malam pertama beliau menginap di rumah ahli surga ini, dia tidak mendapati laki-laki ini bangun tahajud. Jadi kalau kita nggak pernah tahajud, calon penghuni salah ini kumu. Wong tahajud wae urung karuan mlebu swarga apa maneh? Iki wong mboten tahajud. Oh, bukan sayan. Dinteni malam keloro, dinteni maneh. Ternyata tidak bangun sholat tahajud juga. Dinteni malam ketelu, tidak bangun juga. Kecuali Abdullah Amr bin As mendapati sahabat ini kalau meleleh baca la ilaha illallah subhanallah sudah, lalu bangun sholat subuh, lalu sholat subuh, lalu dia orang harus istimewa nyungkap beli baiklah, hai pulang, saya mau pulang aja, saya itu tidur di sini karena Rasulullah mendiko panjenengan menika calon ahli. Lah kok saya nginep di sini jenengan ya ora tahajud, ya ora maca Quran, nggih boten zikir dalu, nggih boten sedekah, nggih boten napa-napa. Apa sebenarnya perbuatan yang engkau lakukan sehingga engkau masuk surga? Apa jawaban laki-laki ini, Bu? Di dalam hadis yang sahih, laki-laki ini berkata, iya, ibadahku seperti apa yang engkau lihat. Saya sholat ke masjidnya Rasulullah, tidur malam. Tapi aku ini tidak pernah iri dan tidak pernah membenci saudara muslim yang lain. Iri, boten iri kali sholat tahajud gambil pundi? Gambil pundi? Gampil sholat tahajud nopo gampil boten irenan? Gampil sembayang tahajud. Luwih gampang pundi ampun mudungan nopo sembayang duha? Gampang sembayang doa. Milih pundi? Gampang puasa nopo gampang jagani ati men boten sombong? Gampang puasa. Maka itulah para ulama sangat memperhatikan namanya amalan hati. Kam min amalin saghirin yukabbiruhun niyyah wa kam min amalin kabirin yusaghiruhun niyyah. Jauh-jauh pergi haji biayanya mahal, nunggunya puluhan tahun, kena hatinya. Kalau sudah berangkat haji, nggak panggil Bu Hajah nggak mau noleh, nggak panggil Pak Haji nggak mau noleh. Ada undangan nggak ada hajinya, salah alamat niki. Ngeriki antene Haji Mukidi, bukan nonton Pak Mukidi. Kemana pahalanya? Jadi saghir di sisi Allah. Tapi aja orang nggak pernah haji, orang nggak pernah umrah, nggak pernah amal ratusan juta. Begitu di jalan kayak gini ada duri, dia singkirkan, kata Rasulullah. Laki-laki ini sekarang berjalan-jalan di taman surga lantaran nyingkirakan papan sing arep nggo liwat wong sing do ajeng mangkat teng masjid. Maka Bapak Ibu jangan sepelekan amal kecil. Ngliwet, ya Allah, semoga yang dahar nasi ini hatinya jadi lembut. Masak, semoga yang maem jangan ini sholatnya jadi tambah teguh. Nyetrika baju suami, ya Allah, semoga suami saya tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Semoga tangan suami saya sepatu yang kita bersihkan kendaraannya tidak melangkah ke tempat-tempat yang tidak dicintai Allah. Berarti menjaga hati ini apa, Bu? Penting. Jangan sampai yang sudah ke masjid merasa lebih mulia daripada yang belum ke masjid. Yang sudah pakai jilbab merasa lebih alim dari yang belum jati. Napa, Bu? Didik mulai. Suatu hari ada seorang ulama namanya Imam Hatim Al-Asham. Siapa namanya, Bu? Dia dijuluki imam yang tuli. Bukan karena beliau non-sewu budak, bukan karena beliau tidak mendengar, tapi ceritanya begini. Ada perempuan datang kepada Imam Hatim Al-Asham bertanya tentang agama. Ternyata perempuan ini ketika bertanya itu kentut. Kinten-kinten ibu nek kentut wonten ngajengipun Pak Kiai napa Pak Lurah nyata pripun, Bu? Ya regong banget ya, Bu, kalau tetap di hadapan suami. Dulu waktu pacaran misalnya ya, waktu pertama kenal kentut aja izin ke kamar mandi ya, Bu. Kalau udah nikah kentutnya, Bu. Dulu Bapak kalau ibu jatuh pertama kenal hati-hati deh, ya Allah nek lecet piye. Sekarang kalau ibu jatuh Bapak matur nopo?
mulane nek mlaku. Itu ndeles Amerika iki ngoten ya, Pak. Jonge nek ibu ke perang niku bapak langsung telepon ambulan. Itu Bu, Pak, Masya Allah. Imam ini mendengar perempuan ini kentut, tapi karena pengen jaga hatinya, perempuan ini matur, Bu, nuwun sewu, anggene wau takon pun baleni meleh kula kok dereng. Kinten-kinten perempuan ini hatinya gimana, Bu? Alhamdulillah, muka-muka Pak Kiai mboten mireng kula kentut wau. Dibaleni. Lalu Kiai ini saking pandainya menjaga hati orang lain. Matur lagi, Bu, baleni meleh ta. Ngendikane sing rodok seru wong kula niku mboten pateok. Kira-kira hati perempuan ini sekarang gimana? Lebih tenang lagi. Tahukah kita ini cerita ini sangat masyhur di dalam Khazanah Islam. Imam Hatim Al-Asam berpura-pura tuli 15 tahun demi menjaga perempuan ini supaya tidak malu. Bagaimana dengan kita? Tonggone gawe salah disebar-sebar no. Terus pokoknya Imam Hatim Al-Asam menjaga aib perempuan ini kentut. Beliau rela pura-pura tuli selama 15 tahun sampai perempuan ini meninggal. Maka bagi para bapak, jaga hatinya ibu. Bu, ibu kalau bapak matur ibu cantik, ibu percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau bapak tiba-tiba bilang, ya Allah mama cantik banget gitu, ibu percaya nggak? Ibu percaya nggak? Oh enggak kan? Itu hoax, ya, Bu. Itu namanya hoax ya Bu. Tapi perempuan itu paling senang dengan hoax seperti itu. Jadi para bapak-bapak sekarang jaga hati istri dengan mengatakan, Masya Allah, mama lo cantik banget. Ibu nek tinggal kan jeruk ribon Bu. Semaput. Ibu lo langsing banget padahal langsung. Coba Rasulullah punya panggilan kepada Aisyah, panggilan istimewa apa? Ya Khumairah, wahai istriku yang pipinya cobi bapak nimbali garwane. Sayang ya kan. Selama bulan Ramadan, Pak, bulan Ramadan. Makanya Ramadan betul-betul Pak, Bu, Mbak, Cin, air hangat dong Cin. Yang, kolak dong yang. Beb, gitu. Sampai kemol dong beb, gitu. Beb. Menjaga hati orang lain supaya bahagia. Andai ibu kenal orang itu punya aib, bertemulah dengan orang itu seolah ibu tidak pernah mendengar aib yang beliau lakukan. Itu namanya jati. Sudah 2. Terakhir, alhamdulillah ngajinya pun rampung. Kula ngertos Bu, mergo setan niku nek wong Islam arep ngaji pertama cekeli sikile. Sak mangkat ora. Kumbahane opah temen. Emeyane opah temen asasahane terus mangkat ora. Jebule mangkat wis tekan ndeles setan menanam paku di bawah tempat duduk ini. Makanya orang ngaji itu tak silah, gak penak, selonjor, gak penak, ender, gak penak, gelisah. Gak mempan juga, masih anteng ini di masjid ndeles. Oh jajar, meripate tak taburkan pasir. Nanti lama-lama, wah gak ngantuk juga, kata setan terakhir. Kita goda keikhlasannya. Masya Allah. Maka Bapak Ibu, semoga cucu kita tak berkurang keikhlasan sedikit pun. Yang terakhir adalah apa Bu? Kendalikan nek ajeng ibadah tumbas apa mawon? Peyek, roti, sirup, sejedah, koplok, sarung, mukena, tas, karpet, nek perlu sopane buanti. Mintanya tadi masuk mana Bu? Yang buat amal berapa? Maka kendalikan Bu, Masya Allah Ibu. Sebanyak apapun pakaian yang kita pakai, kalau mau pengajian seperti ini yang bisa kita pakai berapa? Ya Allah, kami punya teman yang luar biasa, Masya Allah. Saya datang ke rumahnya tuh jondel. Do you know the meaning of jondel? Jondel itu kaget. Saya gomot lantainya itu Bu, terbuat dari marmer, kotaknya gede-gede banget. Kulonnya bayangkan yang goreng ini gak apa? Pakai apa Bu? Beliau sedikit lagi. Beliau diuji kakinya kena gula. Mau ke kamar saja harus pakai apa? Kursi roda. Apa gunanya?
punyanya rumah mewah seperti itu. Lalu kami datang lagi ke tempat teman kami, bukan teman kami elek-elek boten, tapi ini qadarullah. Masya Allah, beliau kalau pakai perhiasan, Masya Allah, sekarang diuji meripatnya kena gula. Kalau lihat dia begitu jelas. Ibu meleh sugih neng lorong napa mboten sugih neng sehat? Wong pilihan A sugih napa lorong apa rapati sugih neng sehat? Kok milih C? Pak Ulai keluarganya pinter-pinter. Orang Islam boleh kaya? Boleh, tetapi kekayaannya digunakan untuk di jalan Allah. Ghibah, kendaraannya gawe ngaji, rumahnya untuk pengajian, pakaian paling apik nggih mangkat ngaji, pakaian paling apik nggih. Ibu kalau paling bagus buat ngaji atau buat kondangan? Bapak kalau baju paling bagus buat Jumatan atau buat kondangan? Yang ini bukan milik keluarga, saya endi bodoh. Kendalikan. Bapak Ibu, Masya Allah, kalau sudah 40 tahun bukan waktunya memasukkan perhiasan, tapi waktunya mengeluarkan. Tetep buat TPK, tetep buat Muhammadiyah, tetep buat Aisyah. Bukan waktunya lagi ngiling-ngiling lemah nek pun di atas 50 tahun. Pokoknya ngegoni mawon pun sejelang meneh. Yang seliramu tua, rambutmu mulai putih, iku pertandane sedelo meneh kowe kabeh bakal mulai teng pundi, Pak? Mila urip niku mboten pareng pamrih. Leng ngaji amrih napa, leng jo Muhammadiyah amrih napa, leng do dadi pejabat amrih napa, eling ngono bondo omah mobil kabeh namung nyirik. Nek ajeng gaya niki sing enom, nek kula ya emoh gaya wong ben apan mati. Yen sliramu tuwa, untumu mulai ompong. Iku pertandane sedelo meneh kowe bakal mlebu nerong. Pinten meter, Pak? Mila urip boten pareng sombong. Mangke mundak amale kabeh padha apa. Yen sliramu tuwa kulitmu mulai keriput, iku pertandane sedelo meneh kowe bakal cabut dipondot. Mila nek pun sepuh mboten pareng lacet. Bocah kok dilokna angel. Pancen besing kae. Nah, lanjut. Ngendikane mboten ngendikaken lengger, mboten ngendikaken artis. Nek pun sepuh ngendikane kantun ngibah. Masya Allah. Bu. Maka ayo kita mengendalikan diri, botong nginjang, dinderes kita sukseskan. Misalnya program berbagi bersama. Cewek duwe roti, tonggone nggih kudu duwe roti. Selesai pengajian. Jamu, jati, kendi. Singkatannya? Sebagai penutup, mari bersama Pak Kades kita ganti nama warga Lumajang semuanya jadi Pak Sabar dan Bu Sabar. Mulai pengajian hari ini kita ganti nama kita menjadi Pak Syukur dan Bu Syukur. Rega lengah patang poloh 5.000. Sabar wong jenenge sabar. Salak regane murah. Syukur. Masih alhamdulillah konten. Coba kalau warga Lumajang semuanya namanya Pak Sabar dan Bu Sabar. Pak Kadesnya siapa? Pak Syukur. Bu Kadesnya siapa? Bu Syukur. Bu Kadesnya siapa? Bu Sabar. Insya Allah dapat Pak Sabar. Masya Allah. Kita doakan Bu Kades dapat jodoh yang solid. Maka mulai hari ini kalau mau ngumpat, mau tumbas yang boten perlu, mau ngumpul duit sewu. Ya, yes, enggak. Sabar. Ngantos pen patang bolu. Pripun, Bu? Ngantos pen pinten? Arep mutung. Pripun, Bu? Ngajine ora rampung-rampung. Jamu, jati, kendi, jaga. Itu saja bekal Ramadan kita. Semoga puasa kita seperti puasa kupu-kupu.
Bapak Ibu, semoga yang hadir di sini keluarganya disejahterakan, rizkinya diberkahkan, putra putrinya disolihahkan, urusannya dimudahkan. Yang belum punya putra semoga segera punya putra, yang belum berjodoh segera berjodoh, yang punya hutang segera dilunaskan, yang punya masalah keluarga dientaskan oleh Allah. Semoga Pak Kades beserta perangkat dimudahkan dalam mengemban amanah menjaga desa Lumajang. Nitip warga Muhammadiyah Tindeles, insya Allah warga Muhammadiyah Tindeles sekarang sudah ganti nama jadi Pak Sabar dan Bu Sabar. Demikian astagfirullahaladzim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan